apalagi di kerjaan ya kayak kepake banget sih, yang biasanya manual gitu ya wis aku dapat materi di MOS ya wis tak terapin aja pakai rumus-rumus gitu. Menurutku paling bermanfaat itu di bagian karir mentoringnya sih Kak, soalnya itu kan ada kayak optimalisasi LinkedIn dan lain-lain yang bener-bener fokus buat nanti setelah kita lulus ini buat karirnya ke depannya kayak gimana sih kayak gitu. Nama lengkapnya Bagas Tri Erianto, asal universitasnya Universitas Negeri Malang, jurusan akuntansi. Kedua-nya kemarin ambil MOS. Kalau alasan buat milihnya sih soalnya kan di kuliah itu sering banget hubungan sama Word sama Excel gitu kan Kak. Nah, terus di kuliah sendiri waktu itu nggak ada mata kuliah tentang Excel, tentang Word gitu, tentang spreadsheet belum ada lah. Akhirnya dari situ buat nunjang kemampuannya di jurusanku ya udah aku ambil kelas MOS kayak gitu. Terus dapat rekomendasi juga sih dari temanku yang batch 1 dari Juna. Nah itu kayak coba ambil ini aja sekalian ada karir mentoringnya gitu. Jadi akhirnya ambil itu deh. Mungkin yang pertama device, karena waktu 5 bulan itu ada sebulan kan itu laptopku rusak, jadi terpaksa tiap pagi kan aku kelasnya pagi ya kayak jam 7 itu ke warnet, zooman di warnet, praktek di warnet kayak gitu. Itu challenging sih 1 bulanan itu soalnya laptop rusak. Terus yang kedua mungkin ngatur waktunya sih, soalnya kan waktu itu aku ambil skripsi juga dan teman-temanku itu jarang yang ikut studi independen gitu Kak. Jadi teman-teman bisa fokus skripsian, aku harus bagi waktu kapan skripsian, kapan studi independen, kapan karir mentoring kayak gitu. Mungkin tantangannya di situ sih Kak. Kalau berkesan yang pertama pasti ilmunya ya, soft skillnya itu benar-benar hard skill. Pertama hard skillnya benar-benar terpakai. Seenggaknya buat rumus-rumus itu gampang lah di luar kepala kayak gitu, soalnya bener-bener dipraktekin waktu studi independen. Yang kedua menurutku paling bermanfaat itu di bagian karir mentoringnya sih Kak, soalnya itu kan ada kayak optimalisasi LinkedIn dan lain-lain yang bener-bener fokus buat nanti setelah kita lulus ini buat karirnya ke depannya kayak gimana sih kayak gitu. Dan salah satu materi yang bermanfaat itu ya LinkedIn itu sih, jadi aku bener-bener langsung praktekin ketika dapat materi LinkedIn itu. Nomor 1 karir mentoring, nomor 2 pathway. Kenapa karir mentoring? Yang pertama, di kuliah nggak pernah dapet. Gimana cara kita setelah lulus mau ngapain kan nggak pernah dapet. Di karir mentoring mulai awal itu mentorku udah kayak kita goal setting gitu Kak. Jadi kayak kamu 1 tahun ini mau ngapain aja, targetnya apa aja kayak gitu. Jadi mulai bener-bener dibimbing gitu. Jadi menurutku itu sedikit mengarahkan. Kalau dulu waktu sebelum ikut MyDoSolve itu kayak nggak tahu setelah kuliah mau ngapain, tapi begitu ikut karir mentoring kayak terarahkan gitu, kayak nanti setelah kuliah aku mau gini gitu. Terus setelah itu dapat materi CV, wawancara dan lain-lain, itu menurutku bermanfaat banget sih Kak, soalnya kan ya itu di kuliah nggak pernah diajarin buat CV yang bagus gimana, yang baik gimana, dikenalin ada CV ATS gini-gini. Jadi bener-bener apa ya, insightful banget sih kalau karir mentoring itu. Sedangkan kalau pathway itu lebih ke menunjang sih. Jadi ketika waktu kuliah udah punya dasarnya, ketika ikut pathway bener-bener kayak ternyata bisa gini ya, ternyata bisa gini ya, nggak perlu manual ya, kayak gitu-gitu sih. Kalau masterclass beberapa materi aku suka sih Kak. Word expert punya associate, punya Excel expert, Excel associate, PowerPoint associate. Terus yang satu itu sertifikat tambahan Microsoft Office spesialis gitu sertifikatnya. Ya jadi kalau udah lulus semua dapat sertifikat yang mau spesialis gitu. Banget sih, soalnya ya bener-bener yang sebelumnya nggak tahu, nggak paham gimana cara mengotomatisasi ini semua, jadi bisa bener-bener tahu gitu sih Kak. Apalagi di kerjaan ya kayak kepake banget sih, yang sebelumnya biasanya manual gitu ya wis aku dapat materi di MOS
ya wes tak terapin aja pakai rumus-rumus gitu, kayak gitu. Jadi value lebihnya ada banget sih. Kalau proses belajarnya aku dulu itu enak banget. Yang pertama aku kan ada mentor Pathway Kak Gaby. Nah itu orangnya itu nggak cuma mengedukasi tapi orangnya itu kan juga praktisi gitu kan Kak. Nah jadi selain diajarin Excel gimana, Word gimana, itu sekalian biasanya itu latihannya itu bener-bener kayak nanti kalau di dunia kerja itu kayak gini loh. Nah latihannya itu kayak mengarah ke sana gitu. Jadi menurutku praktikal banget sih. Hal-hal yang dikasihkan, materi-materi yang dikasihkan itu nggak cuma kayak di kuliah materinya ini gitu. Tapi kayak bener-bener nanti di dunia kerja itu kayak gini loh biasanya, case-case-nya kayak gitu sih. Itu yang aku suka sih Kak. Jadi aku keterima di Mayora Group, di salah satu anak perusahaan Mayora kayak gitu Kak. Proses awalnya itu kenapa aku bilang karir mentoring itu yang paling di top listku. Nah aku itu sebenarnya nggak ngelamar di Mayora Group waktu itu. Nah tapi tiba-tiba ada rekruternya Mayora itu ngasih aku pesan lewat LinkedIn kayak gitu. Nah sebelumnya dari materi LinkedIn itu udah ya bener-bener tak terapin gitu. Fotonya aku ganti, terus backgroundnya aku kasih, terus semua pengalaman-pengalaman waktu kuliah ikut organisasi aku masukin gitu-gitu. Tapi aku nggak pernah ini sih expect kalau sampai bisa dihubungi rekruter lewat sana kayak gitu. Jadi rekruternya ngubungin, terus kayak ngasih info kalau misal di sini ada lowongan, kalau misal minat bisa dikirim CV-nya kayak gitu. Nah dari situ aku kirim CV-ku, terus setelah itu dapat pengumuman di email suruh ikut psikotes kayak gitu. Nah ikut psikotes, udah setelah itu interview HR, rekruterku tadi itu, setelah itu udah interview user sama atasanku yang di pabrikku sekarang itu. Terus setelah itu MCU, medical check up, udah clear, setelah itu udah deh offering gitu. Pertama pasti seneng, soalnya belum punya ijazah, belum punya SKL, udah bisa diterima kayak gitu, udah bisa kerja ibaratnya. Terus kedua belajar banyak banget sih Kak, jadi kayak bener-bener di kuliah kayak gini ternyata prakteknya nggak sesimpel itu ya kayak gitu, jadi bener-bener kayak kebuka gitu. Ini loh prakteknya nggak sesimpel yang kamu pelajari di kuliah kayak gitu. Terus yang ketiga, 1 bulan ini masih banyak penyesuaian sih Kak, jadi masih capek, lebih bisa capek ya kayak oh gini ya kerja yang bener ya. Soalnya di satu sisi aku sadar sih kalau sebenarnya capek ini ya bukan gara-gara kerjaannya yang terlalu banyak ya, karena emang belum biasa aja, soalnya kan baru. Kalau dream job ini impianku dulu sih, waktu goal setting sampai sekarang juga masih ada. Sebenarnya cita-cita yang pengen aku raih berikutnya adalah financial planner Kak. Jadi kayak seenggaknya bisa jadi sarana konsultasi lah buat orang-orang yang ngalamin kesulitan finansial kayak gitu, yang bingung ngatur duitnya kayak gimana gitu. Tapi itu bukan kayak telah dari Mayora nanti aku ke financial planner kayak gitu-gitu, tapi aku pinginnya sih jalannya beriringan gitu Kak. Jadi sambil kerja, sambil aku juga ibaratnya nyambi lah financial planner kayak gitu. Jadi kayak freelance ya jatuhnya ya. Jadi bukan pekerjaan utama sih, tapi aku pingin itu sih. Kayak gitu sih Kak, financial planner.